Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Fauzia dari kelas 11 MIA 5 Mandua Tasikmalaya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Pendiri Daulah Abbasiyah bernama Abu al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Munculnya gerakan Bani Abbasiyah karena merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atau Daulah Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daulah Abbasiyah adalah salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik, sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan terjadi setelah munculnya Daulah Abbasiyah. Bahwa Daulah Abbasiyah ini yang berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu: 1. Terjadinya perang saudara yang terjadi pada khalifah kedua, yaitu Khalifah Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Al-Walid, kemudian Ibrahim Al-Walid atau khalifah ke-13 yaitu Marwan bin Muhammad. Perang saudara terjadi karena perebutan kekuasaan. Yang kedua, terjadinya pemberontakan diakibatkan karena kondisi di kerajaan sudah tidak nyaman. Atau pada masa pemerintahan khalifah ke-13 yaitu Ibrahim Al-Walid tahun 749 Masehi terjadi sampai Khalifah Marwan bin Muhammad. Daulah Abbasiyah berdiri sejak 750 Masehi hingga 1258. Daulah Abbasiyah memegang peranan penting sebagai salah satu daulah Islam setelah Daulah Umayyah. Wilayah Daulah Abbasiyah meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika Utara lainnya. Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua ada Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Yang ketiga ada Harun Ar-Rasyid. Pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau bisa juga disebut dengan The Golden Age of Islam. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang pemimpin Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Pada periode pertama, Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua, periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 333 Hijriah atau 946 Masehi. Yang ketiga, periode ketiga Daulah Abbasiyah. Periode ini mulai tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 464 Hijriah atau 1735 Masehi. Periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode keempat berlangsung dari tahun 464 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 672 Hijriah atau 1225 Masehi. Penyebaran wilayah Islam pada masa Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia, daerah-daerah yang ditaklukkan oleh pusat peradaban Islam, yaitu 1. Baghdad, 2. Isfahan, 3. Tabaristan, 4. Ghaznah, 5. Kholab, 6. Bukhara. Kemudian ada perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Faktor kemajuan Daulah Abbasiyah dibagi ke dalam 2 faktor, yaitu ada faktor politik dan ada faktor sosiografi. Yang termasuk faktor politik diantaranya: 1. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Itu faktor politik. Sekarang
hal-hal yang menyangkut faktor sosiografi, yaitu satu, meningkatnya kemakmuran umat Islam, yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam, menyebabkan banyaknya orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sebagai pusat pembelajaran. Adapun indikator Daulah Abbasiyah yaitu perkembangan ilmu keagamaan dan perkembangan ilmu peradaban dan pengetahuan. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Pimpinan pemerintahan. 2. Wilayah. 3. Tanda kebesaran dan kehormatan. 4. Angkatan perang. 5. Baitul Mal. 6. Kehakiman. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah dibagi ke dalam dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya ada gaya hidup mewah di kalangan penguasa, ada persaingan antara bangsa, dan kemerosotan ekonomi, juga konflik keagamaan. Yang kelima ada faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya ada perang salib, serangan tentara Mongol, kemudian khalifah-khalifah yang terkenal di masa Daulah Abbasiyah, yaitu ada Abu Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Harun ar-Rasyid. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far setelah menjadi khalifah pada 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya di pusat dan daerah, begitu pula antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa pemerintahannya, Abu Ja'far al-Mansur, kehidupan masyarakat berjalan dengan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Abu Ja'far al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Yang kedua, ada Muhammad al-Mahdi, dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan dan pemurah pada masa pemerintahannya. Kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad al-Mahdi berhasil kemenangan atas orang-orang Romawi dibantu oleh Harun ar-Rasyid. Yang ketiga ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pada masa kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya atau bisa juga disebut dengan the golden age of Islam. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Beberapa proyek yang dihasilkan selama pemerintahan adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan kota sebagai pusat pendidikan, ibadah. Sekian dari saya, Yunisa Fauzia, kelas 11 MIA 5 Mandua Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.